Kekerasan terhadap perempuan seolah tidak ada habisnya. Komnas Perempuan menyatakan kasus kekerasan seksual di masa pandemi. Seorang pendeta berujung perundungan dan pengancaman di media Tower sosial. Aceh, kasus kekerasan perempuan dan anak hingga pertengahan tahun ini mencapai 379 Indonesia kasus. kini sedang berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan. Tahukah kamu, menurut UN, tahun 2023, perempuan sering menjadi korban pertama dan penyintas terakhir dalam konflik berbasis agama. Tapi kini mereka juga menjadi agen perdamaian di garis terdepan. Halo, saya Nisrina Poja Jauhar, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya percaya dan saya yakin perdamaian sejati tidak lahir dari senjata, tetapi dari empati dan suara perempuan. Saat dunia digital diramaikan ujaran kebencian atas nama agama, tahukah bahwa perempuan adalah garda terdepan di tingkat keluarga dan komunitas yang paling rentan, namun paling kuat dalam menerapnya? Ekstremisme berbasis kekerasan seringkali memanfaatkan konstruksi gender, misalnya menempatkan perempuan dalam peran subordinat atau bahkan mendorong keterlibatan perempuan sebagai pelaku teror. Selama ini, narasi damai sering didominasi suara laki-laki, tapi tahukah kamu gerakan radikal seringkali menargetkan perempuan, bahkan merekrut mereka? Hari ini kita akan berbicara tentang resolusi 1325 tentang perempuan sebagai agen perdamaian. Kekerasan atas nama agama bukan hanya persoalan perbedaan agama dan iman, tapi juga persoalan keamanan manusia atau human security. Dalam human security, ancaman terhadap manusia tidak lagi diukur dari perang antar negara, tetapi dari ketakutan dan kekerasan yang dialami oleh individu. Ekstremisme berbasis agama menghancurkan rasa aman psikologis, sosial, dan spiritual, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Data BNPT tahun 2023 menunjukkan lebih dari 60% ujaran kebencian di media sosial dilakukan oleh pengguna muda berusia 18 sampai 30 tahun. Artinya, ekstremisme kini hidup di ruang digital, bukan hanya di medan konflik. Tahun 2000, PBB mengesahkan resolusi Dewan Keamanan 1325 tentang Women, Peace and Security atau WPPS. Resolusi ini mengakui bahwa perempuan bukan sekadar korban, tetapi aktor penting dalam pencegahan konflik, rekonsiliasi, dan pembangunan perdamaian. Di Indonesia, semangat PPS terlihat dalam kerja-kerja komunitas akar rumput, bahkan dalam kasus-kasus paling sensitif. Kasus 1. Diplomasi Keseharian Perempuan, Ahmadiyah tahun 2020 sampai sekarang. Di berbagai daerah, saat kelompok mereka mengalami penolakan, perempuan jemaah Ahmadiyah tidak memilih melawan dengan kekerasan. Sebaliknya, mereka gigih memperjuangkan hak sipil, seperti dokumen pernikahan melalui jalur hukum dan dialog. Ini adalah contoh nyata menolak kekerasan dengan klaim hak damai. Kasus kedua, aksi counter naratif di ruang digital. Aktivis muda seperti Arianti Santoso yang dibesarkan di keluarga lintas agama secara tegas melawan stiker atau pesan yang menistakan simbol agama di grup chat. Ia membuktikan bahwa perempuan muda harus berani dan menjadi penjaga batas toleransi di media sosial. Kasus ketiga, negosiator damai lintas negara. Dalam tingkat elit, Miriam Coronel Farrell di Mindanao, Filipina, menjadi negosiator perempuan pertama yang sukses menandatangani perdamaian damai besar, dan kehadirannya memastikan agenda perjanjian yang tidak hanya fokus pada senjata, tetapi pada keadilan sosial. Semua mereka buktikan bahwa resolusi konflik bukan hanya diplomasi elit, tapi kerja kasih sayang dan keberanian perempuan. Dalam teori feminisme hubungan internasional, mengkritik bahwa politik global terlalu maskulin, menonjolkan kekuasaan, kekuatan militer, dan dominasi. Perempuan membawa cara pandang baru, diplomasi berbasis empati, solidaritas, dan kerja komunitas. Seperti yang dikatakan oleh peneliti feminis Ann Tickner tahun 1992,
Keamanan sejati adalah ketika setiap manusia bisa hidup tanpa rasa takut, tanpa kekurangan. Maka melibatkan perempuan berarti memperluas logika perdamaian dari ruang negosiasi ke ruang keluarga, dari parlemen ke ruang digital. Di negara dan di era digital, perempuan muda kini menjadi pembawa narasi damai. Melalui kampanye seperti Perempuan Bersuara Damai dan Peace Village, mereka melawan ujaran kebencian dengan konten empati. Inilah wujud Preventing Countering Violent Extremism atau VCVE berbasis gender, dengan mencegah kekerasan dari akar sosialnya, bukan menunggu konflik meledak. Mereka membuktikan bahwa algoritma bisa dijadikan sebagai senjata damai, bukan propaganda yang dibenci. Perempuan bukan hanya korban, tapi pilar perdamaian. Dari Aceh hingga Mindanao, dari ruang keluarga hingga media sosial, mereka menenun empati, mengganti benci dengan cinta. Klik share jika kamu percaya bahwa perdamaian dimulai dari empati, bukan kebencian. Saya Nisrina Poja Jauhar, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, pamit undur diri dan mengajak kalian semua untuk menjadi bagian dari narasi damai yang dimulai dari hati. Terima kasih.